Halo anak-anak, apa kabar? Teacher harap kalian semuanya baik-baik dalam lindungan Tuhan. Oke, hari ini teacher mau bercerita lagi kepada kalian dari Alkitab yang diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Nah, tentang apa? Tentang air keluar dari batu. Anak-anak pasti pikir, kok air bisa keluar dari batu? Nah, kalian dengarkan baik-baik ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang selalu melindungi kami, memberikan kesehatan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan cerita dari firman Tuhan walaupun melalui video. Tolonglah kami untuk mengerti dan mentaati firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, seperti kalian sudah ketahui, orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Musa. Nah ini gambarnya ya, ini hanya gambarnya ya, belum tentu Musa itu seperti ini. Ini hanya gambarnya. Nah, mereka kemudian tinggal di padang belantara, padang pasir selama 40 tahun. Karena Tuhan tidak mengizinkan mereka setelah keluar dari Mesir itu langsung sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi mereka harus hidup, mendirikan tenda, pindah-pindah ya di padang belantara. Nah, satu kali ya, mereka tuh tinggal sampai di suatu tempat bernama Rafidim. Nah, di Rafidim itu seperti biasa mereka dirikan tenda ya, mereka tinggal di situ. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Saat itu di Rafidim mereka kehabisan air minum. Jadi mereka merasa haus sekali dan mereka marah ya. Kenapa tidak ada air? Mereka mencari Musa. Mereka datang komplain, marah-marah kepada Musa. Mereka bilang, "Musa, kenapa tidak ada air untuk kami minum? Kami haus." Lalu apa jawab Musa kepada mereka? Musa bilang, "Kenapa kalian mau mengajak berantem sama Tuhan ya? Kalian mau mencobai Tuhan ya?" Lalu Musa kemudian berdoa kepada Allah. Musa ngomong langsung kepada Allah. Dia berdoa sambil berlutut sampai ke tanah. Dia mengatakan, "Allah, Tuhan, gimana nih? Orang-orang Israel sudah marah-marah sama saya ya. Mereka kehabisan air minum. Nanti pasti mereka saking marahnya mereka ambil batu dan lempar saya sampai mati." Tuhan bilang, "Tenang. Sekarang kamu pergi, kamu cari pemimpin-pemimpin ya, penatua, para tua-tua dari orang Israel. Kamu ajak mereka, bawa mereka pergi ke Gunung Horeb. Di sana ada batu. Di daerah Horeb itu ada batu. Nah, anak-anak perlu tahu ya, di situ di padang belantara itu banyak bukit-bukit yang dari batu. Nah, kamu bawa mereka pergi ke Bukit Horeb dari batu. Dan jangan lupa, Allah bilang, bawa juga tongkatmu. Nanti sampai ke sana, kamu pukulkan tongkat kamu ke batu, nanti batunya akan keluar air." Hah? Musa bilang, "Betul ya?" "Betul lah, karena Allah yang ngomong." Ya, Musa percaya. Lalu dia pergi, dia mengajak para pemimpin orang Israel sampai ke Horeb yang ada batunya. Lalu apa yang terjadi? Lalu Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan tiba-tiba batu itu mengeluarkan air dan wah, hore! Semua orang merasa bahagia dan senang sekali. Mereka cepat-cepat pergi minum sampai binatang onta-ontanya, kambing dombanya semuanya bisa minum dengan puas. Lalu Musa menamakan tempat itu apa? Masa dan Meriba. Nah, Masa ada artinya. Masa itu artinya apa? Mencobai Tuhan, mencobai Allah. Dan Meriba artinya berantem ya, berkelahi dengan Allah. Jadi itulah tempat yang Musa namakan. Setelah itu mereka senang sekali, mereka bersyukur kepada
Tuhan. Nah, anak-anak, kalian pasti berpikir, kenapa tongkat Musa dipukul ke batu lalu batunya bisa keluar air? Siapa yang melakukan hal itu? Siapa anak-anak? Pastilah Allah. Pastilah Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia dapat melakukan mukjizat. Mukjizat itu adalah hal yang tidak mungkin manusia bisa lakukan, tapi Allah bisa lakukan. Nah, pada saat orang Israel mengalami kesusahan, ya, kehausan, tidak punya air untuk minum, mereka datang kepada Musa, dan Musa datang kepada Allah mencari pertolongan, dan Allah melakukan mukjizat untuk menolong mereka. Nah, anak-anak, untuk zaman sekarang, untuk hari ini juga, kalau anak-anak mengalami kesusahan apapun, baik masalah itu besar atau kecil, anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan. Contohnya misalnya anak-anak sakit perut, ya, flu, sakit kepala, anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan menolong anak-anak, ya, menyembuhkan anak-anak, seperti Tuhan menolong orang Israel, memberikan mereka minum dari batu. Oke anak-anak, sampai di sini cerita dari teacher. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cerita dari firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu mau menolong kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang selalu bersandar dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sekian pelajaran agama hari ini. Sampai jumpa. Bye.